Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, semua pasti mengenal paku dan palu. Benda ini saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Bahkan saking dekatnya hubungan antara kedua benda ini, sampai namanya pun hanya berbeda satu huruf. Adakah yang bisa menjawab siapa yang lebih kuat di antara kedua benda ini? Silahkan berikan komentar kalian di bawah video ini. Namun, kita tidak akan membahas mengenai kekuatan ataupun kehebatan dari paku ataupun palu. Pada video kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah yang terinspirasi dari kedua benda ini. Namun sebelum lanjut, mari sama-sama kita bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat inspirasi tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel ini. Di-like jika kalian suka dan share ke media sosial kalian karena orang lain juga butuh inspirasi. Diceritakan ada seorang murid yang sering berkata kasar dan tidak bisa menahan diri dari marah setiap kali melihat hal yang menurutnya salah. Bahkan hal-hal kecil akan menyulut emosinya jika berhubungan dengan orang yang tidak disukainya. Suatu hari, murid tersebut mendatangi gurunya untuk meminta nasihat. Dia juga bercerita, setiap marahnya reda, dia menyesal dan merasa sedih karena tidak bisa menahan diri dari amarah. Lalu gurunya menyarankan untuk menyiapkan paku dan palu besar di rumahnya. Setiap dia sedang marah ataupun berkata kasar, dia harus memakukan sebuah paku ke pagar rumahnya. Dan setiap malam murid itu juga diminta menghadap gurunya itu untuk menceritakan apa yang sudah dilaluinya setiap hari. Murid itu pun menerima nasihat dan saran dari gurunya dan bertekad untuk melakukannya setiap hari. Di hari pertama, tiba saatnya ia harus menghadap gurunya. Guru itu pun bertanya, "Berapa banyak paku yang kau tancapkan hari ini?" 20 paku, guru, jawabnya dengan menunduk sambil menyesali karena hampir setiap jam dia melakukan kesalahan yang tidak diinginkannya. Lalu guru itu pun tidak berkomentar apa-apa. Beliau hanya meminta untuk meneruskan apa yang dilakukannya dan melaporkannya di malam hari. 1 minggu berselang, dia datang menghadap gurunya dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Terima kasih guru atas nasihatnya. Sedikit demi sedikit saya bisa mengurangi jumlah pakunya dan hari ini saya sama sekali tidak marah dan berkata kasar sehingga tidak ada satupun paku yang saya tancapkan hari ini." Guru itu pun menjawab, "Bagus, saya senang melihat tekadmu untuk memperbaiki diri. Mulai besok dan seterusnya, jika kau bisa menahan marahmu, kamu boleh mencabut satu paku yang kau tancapkan di pagar itu. Dan datanglah apabila paku-paku itu sudah habis kau cabuti." Murid itu pun mengangguk yakin dan pulang dengan hati yang lebih tenang dari biasanya. Hari demi hari berlalu, sampai suatu ketika murid tersebut datang menghadap gurunya. Dengan sangat gembira, dia berkata, "Guru, akhirnya hari ini aku berhasil mencabut semua paku yang tertancap di pagarku." Lalu gurunya menjawab, "Luar biasa sekali apa yang sudah kau lakukan. Tapi bolehkah aku berkunjung ke rumahmu untuk melihat apa yang sudah kau lakukan selama ini?" Dengan sangat yakin murid itu menjawab, "Boleh guru, silahkan saja." Lalu mereka berdua berjalan ke rumah sang murid. Sampai di lokasi, mereka memandangi pagar kayu yang sudah bersih dari paku. Tapi pagar itu nampak buruk karena banyak lubang-lubang bekas sancapan paku. Sambil menepuk bahu muridnya, guru itu pun berkata, "Anakku, kamu sudah berhasil melakukan hal yang luar biasa dengan mengalahkan amarahmu. Tapi, kau juga perlu tahu tentang dampak yang terjadi akibat amarah yang kau lakukan selama ini." Saat marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang lain, entah itu disengaja ataupun tidak, dua-duanya berakibat buruk terhadap orang tersebut. Tak cukup bagimu dengan hanya meminta maaf dan menyesali diri. Sesungguhnya, maafmu pada orang yang kau sakiti itu ibarat mencabut paku yang telah kau tancapkan. Walaupun pakunya sudah tercabut, tak berarti luka yang diakibatkannya sirna. Lubang dari luka itu masih ada dan harus disembuhkan. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kamu meremehkan kemarahan dan kata-kata kasarmu kepada orang lain. Sebab luka dari kata-kata sama buruknya dengan luka akibat benda fisik. Lalu,
murid itu pun menangis sejadi-jadinya. Sahabat inspirasi, marah merupakan suatu bentuk emosi yang lumrah dialami manusia untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman dan gemuruh di dalam dada. Tapi, marah yang berlebihan bisa membuat seseorang berbuat kekerasan, terutama bagi orang-orang yang tidak memiliki kontrol emosi yang baik. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita untuk terus membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika bermanfaat, silahkan like dan share ke media sosial kalian, karena orang lain juga butuh inspirasi. Terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat inspirasi tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.